Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat yang luar biasa. Hari ini ketemu dengan Pak Dadang di podcast hari ini. Di sejarah peminatan, materi yang kita bahas setelah kita membahas Kutai, lalu Tarumanegara, dan kemarin saya sudah membuka dengan Majapahit. Nah, saya akan menyambung dengan podcast ini tentang bagaimana armada kita. Bahasan ini memang saya beberapa potongan detail, yaitu tentang Majapahit, karena kita akan belajar bagaimana pengelolaan negara seperti Majapahit. Yang kita bahas hari ini tentang armada perang Majapahit. Nah, armada perang Majapahit itu adalah armada yang sangat besar. Ibaratkan seperti ini. Saat Mongol atau Cina menginvasi ke Indonesia dengan 1.000 pasukan, dan dikatakan juga ada 100.000 pasukan, menggunakan kapal-kapal Cina saat itu yang memang masih kecil dibandingkan dengan kapal miliknya Majapahit. Dalam bukti kronik di sejarah di Cina dikatakan bahwa kapal-kapal Cina yang berhadapan dengan kapal Majapahit itu punya lapisan tertentu yang ada di lambung kapal, menghasilkan kapal itu seperti armor yang khusus atau pelindung khusus dari meriam-meriam miliknya Cina. Jadi ternyata kita selidiki, saya lihat lebih dalam, ternyata di lambung kapal itu ditambahi lagi kayu jati yang sangat keras dengan metode pasak. Jadi tidak ada paku, dipasak itu dengan model kuncian, itu melapisi seluruh lambung kapal di kapal-kapal Majapahit, dan itu ditembak pakai meriamnya Cina itu mental. Dan karena kapal Majapahit itu kapasitas yang besar, jadi ada yang mengatakan 4 kali besar dari kapalnya Cina, ada yang mengatakan 2 kali lipatnya kapalnya Cina. Kapalnya Cina itu bisa muat 30 personel dengan peralatannya, jadi dan perbekalannya. Kalau kita ngomong 3 kali lipatnya, berarti kapal Majapahit bisa menampung atau memuat 100 pasukan dan perbekalannya. Bayangkan, kita bisa bayangkan 100 pasukan dalam satu kapal kayu yang besar, dan itu dikasih armor yang luar biasa kuat. Nah, disitulah armada perang Majapahit itu ditakuti oleh Mongol. Saat itu memang Mongol Mongol pas saat itu adalah menguasai Cina, menjadi sebuah penguasa di Cina. Jadi kaisar Cina itu dari Mongol saat bersama dengan Majapahit. Nah, di Majapahit juga mengenal namanya senjata. Nah, ini lucu ini. Namanya cetbang. Coba nanti di browsing cetbang. Ada yang mengatakan cetbang ini adalah modifikasi dari meriam-meriam Cina. Namun jika meriam Cina itu besar, ditaruh di kapal, cetbang ini ukurannya cuma yang paling kecil 1 meter. Meriam 1 meter, bisa bayangkan. Meriam 1 meter, berarti itu bukan meriam. Kita meriam kan lihatnya besar gitu ya. Besar. Nah, dan bisa menembakkan mortir. Mortir itu apa ya? Besi lah. Nanti ada tahap berikutnya, besi itu dikasih mesiu, jadi itu meledak besinya. Tapi yang pertama adalah besi. Nah, kalau cetbangnya miliknya Majapahit, itu modelnya jadi 1 meter untuk yang di bawah tangan, dan 3 meter. Wah, keren enggak? Jadi kalau kita nyebutnya adalah senapan sebenarnya, bukan meriam. Kalau
yang di meriam-meriam di kapal-kapal memang ada, tapi untuk modifikasi menjadi cetbang, menjadi senjata tangan atau laras panjang itu sangat luar biasa. Dan cetbang itu saat menembakkan jadi model seperti mesio, sistematikanya dimasukkan mesionya, ada butir besinya, diledakkan, butir besinya terlontar dan mengenai musuhnya. Dan itu merupakan senjata paling kuat saat itu, karena zaman seperti itu untuk senjata dengan pelontar jauh ya paling tinggal panah. Dan itu untuk menembus armor atau pelindung dari besi dari miliknya Cina itu ya kurang maksimal, karena kalau cuma panah ya kurang maksimal. Jadi ada namanya cetbang yang memang ditembakkan itu bisa menembus armor besinya miliknya Cina, luar biasa. Oke, kita senjata-senjata kita itu juga dipasang ukuran besar untuk yang di kapal-kapalnya Majapahit. Bentuk kapalnya sudah ada lah di internet, nanti cari aja banyak. Nanti tak share kapal-kapalnya seperti apa. Itu juga kapal-kapal Nusantara yang direliefkan di Borobudur juga direplika di Majapahit di Wilwatika. Begitu. Nah, tentang armada laut ini sangat kuat. Ternyata armada laut Majapahit itu pusatnya sekarang di Mojokerto lah, anggap aja seperti itu. Mojokerto, ya kan? Di Mojokerto ada beberapa yang disiagakan menjadi pusat markas kapal angkatan laut Majapahit. Jadi ada namanya komandan atau jenderal yang angkatan laut itu namanya Empu Nala. Jenderal angkatan darat namanya Gajah Mada. Itu yang sangat kuat ya. Saya ngomongnya yang paling saat Majapahit menjadi puncak-puncaknya. Empu Nala membagi, ini dia yang muruk sebenarnya, membagi 5 daerah perairan di Indonesia. 1 di sebelah barat Sumatera, ini untuk membentengi dari musuh yang memang dari barat. Lalu 2 di Laut Jawa. Laut Jawa ini diperkuat luar biasa karena Laut Jawa ini nanti dia menggunakan sistem dalam. Jadi dia sudah masuk perairan yang internal, untuk ada tamu, ada kapal dagang, dia masuknya kan di sini menjaga keamanan lintas barang di antara di Laut Jawa. Nanti ada di Kepulauan Natuna. Natuna itu kalau kita lihat itu di atasnya Malaysia ya. Itu dijaga di sana karena di sana itu banyak perompak. Dan itu juga perbatasan akhir karena di atas ada Cina. Nah, itu lucu itu. Jadi di situ memang disediakan angkatan laut yang sangat kuat di sana untuk membendung serangan dari Cina. Luar biasa ya. Lalu ada lagi di Kalimantan di daerah Kutai. Itu dikasih armada juga yang Kutai Kartanegara sekarang, daerah situ dikasih armada laut. Dan juga satu lagi di sebelah timur Sulawesi, juga dikasih armada laut. Dalam ada armada laut timur. Jadi bentengnya sangat kuat dari depan jadi full kanan kiri depan semua di setup kecuali belakang. Pantai Laut Selatan tidak dijaga. Kenapa nggak dijaga? Ada Nyi Roro Kidul? Enggak urusan itu. Karena Pantai Laut Selatan itu jika sandar kapal nggak bisa, ombaknya terlalu besar. Jadi kalau kapal sandar di Laut Selatan itu mesti pecah karena banyak karang dan ombaknya besar. Jadi di belakang udah nggak masalah. Sepanjang Pantai Laut Selatan ya, dari Banten sampai Banyuwangi seperti karakternya pantai seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, penjagaan laut, teror laut seperti ini menjadikan Majapahit sangat kuat di bidang maritimnya. Kemampuan perang Empu Nala, pengatur strateginya juga sangat kuat, dan ini sangat ditakuti. Mongol yang sempat menyerang Jayakatwang atau kita nyebutnya adalah Singosari terakhir, itu yang berada di Daha, Mongol sudah diusir mundur. Majapahit lahir besar itu, dan itu juga berani lagi si Mongol atau si Cina datang ke Indonesia karena mereka mengetahui bahwa kemampuan armada laut kita sangat kuat, plus kita punya beberapa senjata yang memang bisa digunakan untuk senjata artileri. Jadi kayak cetbang tadi luar biasa kemampuannya dan ditakuti.
Jadi punya teknologi yang sangat hebat. Nah, itu gambaran. Jadi ada 5 daerah teritorial maritim yang dilakukan oleh Majapahit. Hebatnya di situ. Nah, ini tampaknya belum begitu digarap sangat kuat di Indonesia sekarang. Kita masih ada armada, ada 3 memang. Dulu ada 2 sebelum di era SBY awal itu masih ada 2. Jadi kapal itu ada di Priok dan ada di kapal militer ya, Priok, dan ada di Surabaya. Jadi itu untuk menjaga teritorial dari Sabang sampai Merauke. Jadi itu kan nggak fair juga ya untuk pembagian itu. Nah, sekarang mulai ada namanya teritorial timur, sudah mulai dibangun. Terus di Batam juga ada teritorial angkatan laut yang ada di sana. Jadi mulai ada pembangunan terus. Alhamdulillah juga pertahanan laut Indonesia sudah mulai maju. Beberapa kapal ya walaupun kita masih beli dari negara lain, kapal-kapal perang belum bisa membuat sendiri dengan canggih ya alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting kita punya kapal perang yang lumayan disegani juga sekarang di Asia Tenggara, walaupun ya nggak begitu maksimal, tapi alhamdulillah disegani. Dengan ada yang ngomong peringkat kedua, urutan kedua Asia Tenggara, tapi sisi lain kita punya wilayah laut yang sangat luas dan harus dijaga dengan ketat kayak itu kan lebih PR yang sangat banyak. Jadi memang harusnya ya kita mempunyai armada perang yang memang bisa diandalkan. Ada cerita lucu saat terjadi bencana tsunami di Aceh itu, kapal bantuan itu butuh waktu kurang lebih 5 hari untuk sampai ke Aceh. Bayangkan, kapal bantuan milik angkatan laut ya. Jadi kapal bantuan milik angkatan laut itu butuh kurang lebih 5 hari untuk sampai ke Aceh saat ada tsunami besar itu di Aceh. Bayangkan saja, itu aja tsunami untuk ngirim bantuan. Umpamanya perang, apa yang terjadi? Kalau ada serangan dari angkatan laut Amerika yang menyandarkan kapal induknya di Singapura dan mereka nyerang Aceh nggak mana gitu. Kita harus membutuhkan waktu untuk mobilisasi pasukan sampai 5 hari kan ya nggak mungkin kan. Aceh udah dikuasai. Jadi memang kita harus menjadikan PR besar bahwa armada laut Indonesia harus diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Karena kita mempunyai perairan laut yang sangat luas dan sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut, itu masalahnya. Ya, kita harus menjadikan laut sebagai kawan kita. Karena memang sejak penjajahan Belanda kita memang dijauhkan dengan laut. Kok bisa Pak? Iya, karena kita sekarang orang yang bisa berenang sedikit kan. Dulu kita punya lagu nenek moyangku seorang pelaut itu kan. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Sekarang kita aja renang nggak bisa lah, itu kan juga aneh. Padahal nenek moyang kita katanya pelaut, kita nggak bisa renang lah. Itulah provokasi Belanda kepada Indonesia, negara jajahannya, biar tidak berkembang cara seperti itulah. Banyak cerita itu. Itu catatan dari saya hari ini tentang armada laut Majapahit. Saya bahas detail satu-satu, saya comblang satu-satu aja. Nanti kita akan membahas bagaimana angkatan daratnya. Insya Allah kalau ketemuan selanjutnya kita akan bahas tentang angkatan daratnya. Karena angkatan lautnya hebat ini. Kapalnya 3 kali lipatnya. Jadi kapasitasnya hampir 100 pasukan beserta perlengkapannya. Itu yang ada yang juga mengatakan ada lebih besar lagi. Luar biasa. Dan beberapa kapal dilengkapi dengan teknologi yang canggih. Yaitu ada armor. Wah, hebat ya. Ada meriam yang memang disiagakan, dan meriam tangan, senjata laras panjang yang ditakuti oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Dan strategi pelabuhan-pelabuhan penjagaan pembagian kapal-kapal perang angkatan lautnya juga sudah luar biasa. Jadi memang top. Kita belum bahas tata kota Majapahit itu ya, bagaimana nantilah kapan-kapan kita bahas insyaallah. Ya itu, jadi itulah cara pembagian teritorial laut di zaman Majapahit. Itu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan. Mohon untuk dikoreksi jika ada saya salah. Tetap jaga iman dan jaga imun. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.